Halo semua, perkenalkan nama saya Hada Dwi Karyani dengan NIM A401222073, mahasiswa PGSD Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian bahasa Indonesia di sekolah dasar dan penilaian berbasis kelas. Yang pertama, pengertian penilaian. Menurut Depdiknas dalam Jihad 2012 halaman 54, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Nah, jadi penilaian itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk mendapatkan hasil secara objektif dan dapat menjadi tolak ukur apakah kegiatan yang dilakukan berhasil atau tidak. Yang selanjutnya yaitu pengertian penilaian berbasis kelas. Evaluasi atau penilaian berasal dari bahasa Inggris evaluation, akar kata value yang berarti nilai atau harga. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, atau juga dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Dapat disimpulkan, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran yang merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian belajar yang terdapat pada kurikulum. Secara khusus, penilaian berbasis kelas bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran, penentuan dan kenaikan kelas, dan memotivasi peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsang untuk melakukan pendidikan. Nah, yang kemudian itu ada fungsi penilaian kelas. Fungsi penilaian kelas sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menentukan kenaikan kelas, umpan balik dalam perbaikan program pengajaran, alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, dan sebagai alat untuk peserta didik melakukan evaluasi dan juga introspeksi. Kemudian yang selanjutnya manfaat penilaian berbasis kelas. Adapun manfaat penilaian berbasis kelas, yang pertama itu memberikan umpan balik pada program jangka panjang yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan manfaat yang kedua yaitu memberikan kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Kemudian yang ketiga, membantu pembuatan laporan lebih bagus serta menaikkan efisiensi pembelajaran. Kemudian yang keempat ada mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Yang kelima, peserta didik dapat memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik dan lebih menitik beratkan pada kemampuan, keterampilan, dan juga nilai. Yang selanjutnya adalah prinsip dan juga prosedur penilaian berbasis kelas. Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada data yang diperoleh melalui prosedur dan juga instrumen yang memenuhi persyaratan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang kedua, ada terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan juga terbuka bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga, ada menyeluruh. Mencakup seluruh dominan yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Kemudian yang keempat ada terpadu dengan pembelajaran. Artinya, penilaian yang seharusnya dinilai menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kelima ada objektif. Artinya, proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilaian. Kemudian yang keenam itu ada sistematis. Sistematis yaitu penilaian yang dilakukan harus secara terencana. Kemudian yang ketujuh itu ada berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Kemudian yang terakhir ada adil. Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan juga gender. Nah, dalam penilaian yang dikeluarkan oleh BNSP ditegaskan bahwa dalam proses penilaian perlu diperhatikan beberapa prosedur.
seperti berikut. Yang pertama itu penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan juga berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut dari penelitian dapat berupa perbaikan proses belajar, program remedi, dan juga program pengayaan tergantung kriteria ketuntasan peserta didik. Kemudian yang terakhir ada penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Teknik penilaian berbasis kelas. Berbagai penilaian dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi kemajuan belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat digunakan berbagai teknik. Di antaranya yang pertama ada penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja merupakan penilaian dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Contohnya seperti praktik olahraga. Kemudian yang kedua itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati sikap peserta didik dalam berperilaku di lingkungan tempat belajar. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis di sini merupakan penilaian yang dilakukan menggunakan perangkat penilaian berupa soal dan jawaban dalam bentuk tulisan. Kemudian yang keempat adalah penilaian proyek atau project work. Adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kelima itu ada penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti belajar yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Portofolio juga diartikan sebagai kumpulan hasil karya seorang peserta didik yang ditentukan oleh guru sebagai usaha mengenai tujuan belajar. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian diri. Nah, penilaian diri di sini adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Yang terakhir adalah penilaian bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di antaranya bisa dilakukan dengan cara tes tertulis dan juga bisa dilakukan dengan tes secara lisan. Yang pertama itu penilaian tes tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan dalam waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban masalah, isian singkat dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan belajar rendah, yaitu kemampuan mengingat. Nah, alat pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Nah, pilihan ganda mempunyai kelemahan, yaitu siswa tidak mengembangkan sendiri jawabannya, tetapi cenderung hanya menerka jawaban yang benar. Nah, hal ini menimbulkan kecenderungan siswa tidak belajar memahami pelajaran, tetapi menghafalkan soal dan jawabannya. Nah, yang kedua itu ada penilaian lisan. Nah, tes lisan merupakan salah satu bagian dari tes penilaian pengetahuan. Nah, tes lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Nah, jawaban tes lisan dapat berupa kata fasih, kalimat maupun paragraf. Nah, tes lisan diyakini tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, dinamakan tes lisan karena teks ini membutuhkan kosakata dalam sebuah pertanyaan. Tes lisan bertujuan untuk menumbuhkan sikap, berani berpendapat, mengecek penugasan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif.